Semua itu cara Allah mengenalkan dirinya. Semua itu cara Allah berbicara kepada makhluk. Jadi apapun takdir kita, apapun kejadian kita, itu cara Allah berbicara kepada kita. Ya. Seakan-akan Allah mengatakan ana ma'akum. Kan di Quran wa huwa ma'akum ainama kuntum. Aku bersamamu, dia bersamamu dimanapun kamu berada, kapanpun kamu berada. Jadi saat senang jangan lupa, saat susah jangan lupa juga. Ya. Ada yang ngomong begini, saya sudah sholat, sudah zikir, sudah tahajud, sudah haji, sudah umroh, sudah bangun ini, sudah bantu ini, sudah ngaji, kenapa saya masih kena sakit ya? Hati-hati, hati-hati ngomong begitu. Ya. Tubuh ini fitrahnya nanti sakit, mau apa aja. Hatta dokter nggak bisa menahan penyakit jika tumbuh dalam dirinya, nggak akan bisa. Ustadz ahli ruqyah kalau memang takdirnya sudah kena sakit juga, sama aja. Ya, ada orang paling ajaib nyembuhin orang, saya udah ketemu, tapi dia sakit juga, dan sakitnya hampir semua penyakit yang orang diobati ada di dia. Ujiannya lebih berat. Ya. Kenapa? Dia dipuji bisa mencabut penyakit orang. Ternyata bukan dia cabut, dia isep masuk ke badan. Wallahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzil jalali wal jalal. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyati ajma'in, ma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al ma'rifati wal ilmi, amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, keluarkan kami dari kejahilan, amin, dan masukkan kami ke dalam cahayamu, nur nabimu, Nabi Amin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam surat Luqman disebut nikmat itu ada dua, zahir dan batin. Ya. Maka nikmat zahir, badan yang sehat, dompet yang ada isinya, ya. Punya tempat tinggal, punya kendaraan, punya pasangan, punya anak, punya kawan, itu zahir. Punya kerjaan, semuanya itu zahir. Adapun nikmat yang batin, ketika kalbu berkawan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kalbu selalu berkiblat kepadanya, maka setiap kalbu menjauh darinya, itulah siksaannya. Itu yang disebut dalam Al-Quran ma'isyatan dongka. Orang-orang yang berpaling dari mengingat Allah, maka Allah jadikan baginya ma'isyah. Ma'isyah itu hidup, tempat hidup, waktu hidup. Jadi dua, tempat dan waktu. Jadi waktunya dalam hidup, tempatnya dalam hidup, dongka. Dongka artinya sempit. Ya. Kalau sudah sempit, bawaannya marah, kesel, benci kepada orang yang beda faham. Ini hati-hati. Ya. Dan nikmat Allah malam ini, kita dipertemukan karena Allah. Dan yang kedua, kita dipertemukan untuk ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kan kita baca bukan ilmu saya, tapi ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada kekurangan dalam menyampaikannya, saya minta ampun kepada Allah dan memohon supaya itu tidak masuk ke dalam hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengarang kitab ini Ibnu Athaillah Sekandari qaddasallahu sirrahu, dan guru-guru saya yang mengajarkan kitab ini, wabil khusus masih hidup beliau, Abuya Nu'man Bashir, dan yang kedua Abuya Hasan Al-Basri. Dua-duanya mengajarkan saya kitab Al-Hikam, dan juga masyayikh yang lain yang sanadnya bersambung kepada imam ini. Wabil khusus siapapun yang hadir dan mendengarkan kajian ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Allah bukakan kalbu kita semua. Amin. Wa bi sanadina al-muttasil al-imam al-arif billah Ibnu Athaillah Sekandari qala. Imam Ibnu Athaillah berkata, la tastaghrib, jangan merasa heran, merasa asing, merasa aneh. Wuku al-akdar, jika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Ma dumta fi hadhihi dar, selama engkau masih hidup di negeri yang fana ini, di kampung yang masih fana ini, di
di dunia yang pasti akan binasa ini. La tastaghrib wuqu'al aqdar ma dumta fi hadhihi dar. Jangan kamu merasa heran jika ada keburukan di bumi ini, karena bumi ini memang tempat buruk. Jangan engkau merasa aneh jika ada musibah di negeri ini, karena negeri ini penuh musibah. Nah, kembali ke sini. Jadi kenapa di dunia ini ada kematian? Ya karena emang dunia ini tidak abadi. Apa kurang cukup bukti bahwa dunia ini tidak abadi dengan adanya orang lahir plus ada yang mati? Setiap detik itu ada yang mati, dan setiap detik ada yang lahir. Begitulah terus. Dan beruntunglah orang yang lahirnya disambut dengan gembira dan wafatnya ya ditangisi oleh orang-orang yang ada di dunia. Ya. Tapi hati-hati juga, salah satu bentuk riya tersembunyi, mati ingin dikunjungi, disolati banyak orang. Itu riya juga tuh, ada di kitab Pak. Ya. Di antara ciri-ciri orang riya, ketika dia mati dia ingin ramai ada orang datang kepadanya. Nah, tapi kita juga nggak minta ada orang sepi Pak. Ya. Urusan Allah aja itu ya, kita nggak usah kemudian memikirkan aneh-aneh. Baik. Jadi kenapa dunia ini ada yang gak enak, ada perasaan yang gak nyaman, ada musibah? Kenapa? Karena memang sifat aslinya dunia dua aja, taghayyur, berubah-ubah, wal fasad, dan rusak. Cuma itu sifat dunia, berubah. Dulu kita kecil, sekarang dewasa, ada yang dewasa, sekarang tua. Ya. Tahu-tahu udah ubanan Pak ya? Ya. Udah ubanan aja. Dulu wajahnya masih oke, sekarang udah mulai keriput. Ya. Uban saya banyak Pak. Umur saya belum sampai 40. Ya. Saya nggak tahu umur saya berapa ntar kan. Ya. Ini tanda bahwa dunia ini fitrahnya cuma dua aja. Apa tadi? Taghayyur, berubah. Yang kedua, fasad. Dia mesti begitu, nggak akan lebih dari itu. Ya. Semoga kita berubah dari tidak baik jadi baik. Ya, dari gelap jadi cahaya, dari keras jadi lembut, dari tidak kenal Allah jadi kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa innaha ma ubrizat illa ma huwa mustahiqqun wasfiha wa wajibun na'tiha. Boleh juga dibaca ma huwa mustahiqqun wasfuha wa wajibun na'tuha. Sesungguhnya dunia ma ubrizat, tidaklah dikeluarkan darinya, tidaklah dimunculkan. Baraza itu beda dengan kharaja. Kalau kharaja keluar, biasa kita keluar gitu ya. Kalau baraza itu keluar artinya ditampakkan. Ya. Fa innaha ma ubrizat ma barazat. Bisa begitu? Sesungguhnya dunia itu tidaklah menampakkan illa ma huwa, kecuali yang mana mustahiqqu wasfiha, yang pantas menjadi sifatnya. Tadi sifatnya taghayyur at-taghayyur wal fasad, berubah dan rusak. Wa wajibun na'tiha, dan yang wajib baginya, yaitu kehancuran ya. Jadi dunia memang harus hancur. Dunia itu semua. Jadi jangan bayangkan, kita bayang dunia itu kan gunung, bukit, tanah. Enggak, tubuh. Bukan hanya itu, ada dunia kerja. Ada orang masuk kerja, ada dipecat. Ada orang masuk kerja, ada yang kemudian naik, ada yang ganti jabatan, ada orang keasikan di jabatannya. Berarti dia lupa dengan sifat dunia, bahwa dunia jabatan itu bagian dari dunia dan sifatnya pasti berubah. Kita nggak boleh kemudian nyaman di situ, nggak boleh nyaman di situ. Para selebritis, para ustadz yang masyhur, mungkin dia dipuja, diikuti, ada followernya, dia harus siap nanti ada orang membencinya. Ya, sama ya. Dia harus siap jika nanti tidak ada viewernya, karena sekarang artis itu masuk ke YouTube ya. Dulu diremehkan YouTube itu, sekarang tidak. Tapi banyak orang berangan-angan ingin terkenal, ingin dipuja. Dia lupa kalau orang dipuja pasti dicaci maki, kalau orang dicinta pasti dibenci. Itu yang mereka lupa. Ini yang terjadi di negara-negara yang batinnya sudah mulai kosong dari dunia spiritual. Kita sering dengar dunia-dunia K-pop ya. Kasihan, itu setiap hari hampir ada yang bunuh diri. Padahal wajahnya cantik, habis oplas ya. Ya antum bilang oplas, ketemu ngelirik juga kok. Jujur aja lah ya.
Kita kan kulitnya sawo mateng, mereka bening-bening. Orang-orang seperti kita suka yang putih-putih, dan itu tabiat, masuk ke sisi manusiawi. Walaupun kita tahu dia operasi, orang lihat juga. Nah, dunia begitu, udah tahu busuk, orang datangi juga. Udah tahu dia bukan asli, disukai juga. Begitulah dunia, ya. Maka apabila satu lukisan dipuji, maka yang terpuji sebenarnya siapa? Yang melukis atau lukisannya? Sebenarnya pelukisnya. Jika antum dipuji orang karena ilmunya oke, wajahnya bagus, kerjaannya oke, sebenarnya yang dipuji adalah Allah yang mengilhami itu semua, Allah yang memberi itu semua. Baru antum boleh terima pujian. Ini kata Imam Nuthailah Sekandari. Kamu tidak boleh terima pujian kecuali kamu melihat yang dipuji adalah Allah. Kalau enggak, mending menghilang, ya. Maka saya turunkan dari situ, jika kita tangan kita dicium tangan sama orang, ya, kita nggak boleh merasa kita yang mulia, tapi kita merasa ini perintah Allah, saling menghormati. Jika mereka ingin ngambil berkat dari guru, kita dianggap guru misalnya, atau kita orang tua. Ini kan yang tua-tua kalau anak-anak pada salam kan tangannya diginiin ya. Nih salam, salim nih, salim gitu ya. Gak masalah, mengajari mereka. Ya, tapi jangan merasa berhak dicium tangannya. Itu aja bedanya, ya. Lalu apa kata beliau? Kata pensyarah ini, nama imamnya Imam Ibn Ajibah, ya. Imam Ibn Ajibah mengatakan, beda orang awam dengan orang arif. Orang awam yang Islamnya hanya ingin yang indah-indah, dengan arif yang mengenal Allah, yang tahu seluk-beluk agama ini. Meskipun gak bisa baca kitab, semoga yang hadir malam ini tergolong arif. Amin, ya. Walaupun gak bisa nerjemah Quran, ya, gak apa salah. Nanti gak ditanya kok Pak, bisa gramatikal bahasa Arab gak dikubur, gak ditanya, ya. Yang ditanya, kamu kenal Allah tidak? Ya. Man rabbuk, siapa Rabbmu? Apa kata beliau? Min adabil arif, ciri-ciri orang arif, orang yang bermakrifat, beda dengan orang awam. Allah yastaghrib syai'an min tajalliyatil haqq. Tidak pernah merasa aneh, tidak pernah merasa sulit menerima apapun yang Allah tajallikan, yang Allah tampakkan, yang Allah mau. Ya, anak saya diambil Allah, kan Allah yang mau Pak. Apalagi nih kejadian kita, guru saya diambil Allah, apa saja. Ada yang dikasih, ada yang diberi, ada yang lahir, ada yang mati, begitu terus. Kita nggak bisa menahan sama sekali takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang yang masih merasa aneh, berarti dia orang yang awam. Nah, saya sering menjelaskan dulu, ada namanya Jamal, ada Jalal. Masih ingat? Ada Jamal, ada Jalal. Masih ingat gak? Saya ulangin ya. Jamal, keindahan Allah, kebaikan-kebaikan Allah. Sedangkan Jalal, keindahan Allah tapi dalam ketegasannya. Kalau Jamal, keindahan Allah dalam kelembutannya. Nah, kita ulangi terjemahannya ya. Kalau Jamal, Jalal secara harfiah, Jamal indah, Jalal mulia. Tapi bahasa Indonesia kita memang agak kurang kaya dalam menerjemahkan bahasa Arab. Karena Karim diartikan mulia, Aziz diartikan mulia. Terus apa perbedaan tiga kalimat ini? Lain. Kenapa iblis bertawassul dengan sifat izzah, bukan dengan karam? Bikaramika, dengan kemuliaanmu, Karim. Karena lain makna Aziz dengan makna Karim. Apalagi Jalal dan Jamal, ya. Jalal, Jamal. Jamal itu kita berkumpul malam ini. Enak kan? Kalau ngaji-ngaji doang enak. Coba antum diajak berjuang, mau nggak? Siapa yang mau diajak berjuang? Kalau ngaji itu Jamal. Diajak berjuang, bikin pesantren, bikin pergerakan dakwah. Siapa yang mau pahit-pahitan begitu? Ya. Bukan hanya itu, perjuangan itu nggak harus politik. Karena politik itu fardu kifayah. Dan saya memandang diri saya tidak layak untuk terjun ke politik praktis. Karena saya tidak ada pendidikan itu dan tidak pernah masuk organisasi pra-politik juga nggak pernah. Ya. Maka kita ngambil bagian yang lain, yang ini juga fardu kifayah. Nah, ini adab nanti antum ketemu guru manapun. Jangan paksa dia memilih pilihan kita atau membicarakan politik ala kita.
Karena mungkin siapa tahu dia tidak menguasai. Tapi beberapa ustadz karena ingin menyenangkan jamaahnya, dia terpaksa kemudian bermujamalah, ya. Mujamalah itu ngenak-ngenakin temen lah, padahal dia nggak begitu-gitu amat. Tapi lama-lama kalau ketemunya komunitas begitu terus, setiap hari begitu lagi, besok begitu lagi, jadi karakter. Dia takut menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Inilah yang terjadi pada guru yang mengikuti selera muridnya, ya. Bukan murid mengikuti hidayah yang dibawa gurunya. Kalau guru nggak pakai selera, dia pakai hidayah, mau pahit juga diajarin. Tapi kalau mental ya murid enggak, ya. Nah, ini bahagianya orang yang mental murid jadi guru, mental murid jadi guru, nggak siap dibenci, nggak siap berbeda dengan orang lain, nggak siap beda dengan muridnya, takut nggak diundang lagi, ya. Gimana Pak? Baik. Jamal, ya beginilah, ini Jamal, nggak ada pengorbanan. Antum korbannya cuma berangkat dari rumah ke sini. Ya. Kalau beragama cuma itu, gampang sekali beragama itu. Ya. Maka beragama harus ada pengorbanan. Kadang korban perasaan, nggak hanya korban duit. Kalau korban duit orang biasa, korban perasaan ini yang paling berat. Ya, karena perasaan itu bagian dari yang disebut nafs, jiwa, ego. Ego ini harus disembelih. Ego itu harus dibakar. Kalau enggak, dia akan merongrong. Dia seperti anjing liar, anjing gila yang ada dalam diri, ya. Kalau kita tidak tundukkan dia akan menguasai kita. Nah, itu sebabnya ketika orang berjuang itu banyak yang berguguran. Nah, kalau sudah jadi sebuah pergerakan, apakah namanya thariqah, apakah majelis zikir, apakah pesantren, majelis dakwah, majelis selawat, itu akan banyak begitu. Sesama jamaah diuji, sesama pengurus diuji, ya. Pengurus gimana Pak? Kena ujian belum? Udah kan? Ya. Kadang ada yang nggak sepakat, Ustadz itu kenapa diundang? Nah nanti begitu juga. Ya, siap-siap, namanya berjuang. Orang berjuang harus berkorban, ya. Nah, itu namanya jalal. Jalal itu ketika menemukan sesuatu yang jiwa kita bilang nggak enak, tapi ruh kita bilang itu enak. Itu kemerdekaan dia. Jadi kapan ruh kita yang merdeka? Jika jiwa ini merana, jika jiwa kemudian disudutkan terus, jiwa kemudian dididik terus sampai kemudian dia menjadi patuh kepada ruh, baru ruh kita merdeka. Inilah yang disebut al-insan al-kamil, manusia yang sempurna. Dan itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sedang proses ke sana. Semoga Allah mudahkan, ya. Jadi kalau jamal apa tadi? Keindahan Allah dalam kelembutannya, takdir-takdir yang indah, ya. Menikah itu takdir yang indah, bener, ya. Tapi hidup seret, takdirnya indah nggak? Enggak indah. Katanya dulu susah senang mau bersama, ya. Giliran susah. Nah, maka siapa yang sedang mengalami itu ingat-ingat, ya. Apa saja. Menikah itu jamal. Ketika konflik terjadi itu namanya jalal. Ya, kita nikmati itu, jalani semampu kita. Ya. Ada yang jomblo nggak ngerti ya. Ya. Terente ngerti jomblo ya. Insyaallah. Ya. Semua itu cara Allah mengenalkan dirinya. Semua itu cara Allah berbicara kepada makhluk. Jadi apapun takdir kita, apapun kejadian kita, itu cara Allah berbicara kepada kita, ya. Seakan-akan Allah mengatakan ana ma'akum. Kan di Quran wa huwa ma'akum ainama kuntum. Aku bersamamu, dia bersamamu dimanapun kamu berada, kapanpun kamu berada. Jadi saat senang jangan lupa, saat susah jangan lupa juga, ya. Ada yang ngomong begini, saya sudah sholat, sudah zikir, sudah tahajud, sudah haji, sudah umroh, sudah bangun ini, sudah bantu ini, sudah ngaji, kenapa saya masih kena sakit ya? Hati-hati ngomong begitu, ya. Tubuh ini fitrahnya nanti sakit, mau apa aja. Hatta dokter nggak bisa menahan penyakit jika tubuh dalam dirinya, nggak akan bisa. Ustadz ahli ruqyah kalau memang takdirnya sudah kena sakit juga,
sama aja. Ya, ada orang paling ajaib nyembuhin orang, saya udah ketemu. Tapi dia sakit juga, dan sakitnya hampir semua penyakit yang orang diobatin di dia. Ujiannya lebih berat. Ya. Kenapa? Dia dipuji bisa mencabut penyakit orang. Ternyata bukan dia cabut, dia isep masuk ke badannya semua. Ya. Maka adalah sebuah riwayat yang menyebutkan ayuhan nas, ini dinisbatkan kepada Nabi SAW dalam satu khutbah, wahai manusia, inna hadhihi dar darul tiwa la darus tiwa. Wahai manusia, ini bumi, ini dunia adalah negeri yang penuh kerusakan, bukan negeri tempat istiwa, tempat kamu tinggal. Ya, maka Nabi kita sering dengar dari kecil, ya, kun fid dunya ka'annaka gharib, ya. Dulu saya ingat saya Zainuddin MZ tuh sering baca hadis tuh, ya. Jadilah engkau di dunia hidup seperti gharib. Apa arti gharib? Orang asing. Orang asing yang gak mungkin dia berpikir akan tinggal lama. Enggak antum yang mau keluar, dunia ini ingin ngeluarin kita. Kita gak mau keluar nih, dunia ini yang mengeluarkan kita sudah, ya. Dan kita sudah sering sampaikan bahwa kenapa mati itu menjadi menyakitkan? Karena orang yang mati ini hatinya masih terikat dengan dunia. Maka ketika diputus oleh malaikat maut, itu yang menyakitkan, ya. Nah, mulailah melepas itu sedikit demi sedikit, ya. Bukan melepas hidup dunianya, bukan melepas kalau kita diberi kemewahan oleh Allah, nikmat, bukan itu, tapi bergantungnya kalbu kepada yang bagian-bagian itu. Silakan hidup nikmat, hidup nyaman, silakan pakai kendaraan, silakan semua, tapi kalbunya jangan di situ. Kalbunya kepada pemberi nikmat. Kan sama aja, orang mendapat nikmat syukur dengan sabar karena dapat musibah, kan sama aja. Hidup seret sabar, hidup nikmat syukur, itu sama, Pak. At-ta'imus syakir kas-sa'imus sabir. Orang yang dapat nikmat dan dia bersyukur, dia makan dia bersyukur, dia punya rumah dia bersyukur, dia punya semua fasilitas dia bersyukur, sama dengan orang yang sabar, yang dia sabar saat dapat musibah. Sama aja, kan sama-sama aja sebenarnya. Yang diuji cuma satu, engkau kolbumu berkiblat kepada Allah atau kepada musibah, atau sebaliknya nikmat, itu sama aja, ya. Maka banyak orang dapat nikmat secara zahir, batinnya sedang disiksa. Dia dapat nikmat zahirnya tapi batinnya gelisah. Kenapa? Kolbunya tidak bersama Allah, hidupnya sempit, perasaannya sempit aja, ya. Ada orang hidupnya terlihat susah tapi kolbunya selalu bersama Allah. Yang kamil sempurna, apapun keadaannya dia bersama Allah, nggak mandang-mandang saat, ya, nggak mandang-mandang saya pengennya yang enak-enak aja deh gitu. Kalau udah ngaji hikam jangan gitu lagi, ya. Kenapa? Antum suka nggak suka, takdir itu pasti baik buruk, dua-duanya muter. Disuka, dibenci, dapat kebaikan, dapat keburukan, dapat kerja, nggak dapat kerja, dapat nikmat, nggak dapat nikmat, dua-dua aja muter aja terus. Suka nggak suka pasti terjadi. Maka karena suka tidak suka dia datang, harus siapkan ilmunya. Nah, kalau orang ada menyebut soft skill, ini apa sebutannya ini? Ya, soft skill itu kemampuan, skill-skill yang halus dalam diri. Ini lebih dari itu, Pak. Lebih halus dari itu. Kalau orang-orang menyebut ada supranatural, apalagi? Nah, kalau ilmu ini supernatural, ya. Barangkali kalau diistilahin, ya. Ini saya berbicara sebagai seorang guru, karena saya seorang guru. Nikmatnya guru ustadz dai apa? Ada murid, ya. Ada murid, ada orang-orang yang mau berkorban, ada orang-orang yang khidmat, ada orang-orang yang ngaji, ada orang-orang yang memuji, ada pengikut, follower. Itu mirip-mirip dengan artis, Pak, mirip sekali. Cuma kalau dia berhasil, dia akan jadi artis langit. Kalau enggak, dia cuma jadi ustadz artis. Kapan dia kemudian berhasil?
Kira-kira kapan dia berhasil? Nah, ini yang disebut di awal hikam dulu ya. Udfun wujudaka fi ardil khumul. Masih ingat gak? Nomor 4 Bu ya. Nomor 4 ya. Udfun wujudaka fi ardil khumul. Benamkan dirimu, wujudmu, ini wujud. Jangan merasa dirimu ada wujud fi ardil khumul, di bumi yang dalam, di tanah yang dalam. Fama nabata, sesuatu yang tumbuh sebelum saatnya ya, biji yang tumbuh di atas tanah tidak dibenamkan sedikit, maka dia tidak tumbuh secara sempurna. Coba lihat biji padi, biji jagung, dibiarkan bergeletak, dia masyhur kelihatan ya, tidak ditekan. Nah, menekan itulah yang disebut membakar ego. Dan yang melakukan itu guru yang bakar itu. Maka seorang dai, ini pesan saya untuk diri saya sendiri dan siapapun yang menjadi dai atau ustadz, karena tidak ada namanya komisi pengawas ustadz, nggak ada. Maka carilah guru yang akan mengawasimu, carilah mursyid yang akan membimbing. Karena di atas langit pasti ada langit, di atas orang berilmu pasti ada yang lebih berilmu lagi, di atas mursyid ada mursyid lagi ya. Kecuali jika rohaninya telah langsung berguru kepada rohaniah Rasulullah SAW, boleh dia nggak berguru ya. Itulah masalahnya ya. Siapa yang begitu ya? Maka sampai hari ini saya masih berguru ya. Ketemu ke kampung mana, ke negeri mana, saya cari guru. Walaupun sesaat ya, sejam, 2 jam, 15 menit, saya masih berguru ya. Ini tahaddus bin ni'mah sebagai bentuk rasa syukur. Saya kemanapun saya cari guru ya. Ada yang mau didatengin, ada yang tidak ya. Ada yang gak mau didatengin karena dia gak mau masyhur. Nah, ini kita juga berguru kepada orang itu. Wow, ada ya orang begitu. Ada yang senang ya menerima kita seperti tamu. Alhamdulillah ya. Nah, ini diulang lagi oleh beliau di belakang sini. Amma in kunta la ta'rifuhu illa fil jamal fahadha huwa maqamul awam. Jika engkau hanya mau kenal Allah dalam keadaan senang saja, berarti engkau masihlah orang awam, selama-lamanya jadi orang awam. Kok ruhaninya gak naik-naik, maunya cuma dapat nikmat, gak mau diuji ya. Dan saya sudah berkali-kali juga memberikan analog. Kalau kita sekolah, nama kita nggak ada di daftar ujian, kita marah apa enggak? Dan kenapa orang-orang tidak marah sekarang jika dia tidak diuji? Seharusnya dia bersyukur dengan ujian, apapun ujiannya. Diuji kawan, diuji teman, diuji guru. Pada hakikatnya bukan mereka yang menguji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ada potret 2 orang ibu di dalam Al-Quran ya, disebutkan di akhir syarah ini. Pertama Sayyidatuna Maryam, ibunda Maryam. Boleh nggak nyebut Bunda Maryam? Boleh nggak? Apa menyerupai agama sebelah? Bunda ya. Ada yang ngechat kita, nggak boleh sebut bunda, itu orang gereja. Ya salam, gereja belum ada di Indonesia, kita orang Indonesia udah nyebut maknya bunda ya. Jangan kebalik. Oh nggak boleh nyebut Maria. Maria itu bahasa orang kafir. Ente belajar dulu lah bahasa Semit. Bahasa Semit itu ada 3 minimal. Arab, apa lagi? Suryani, apa lagi? Bahasanya orang Israel apa? Ibrani. Bahkan ini semua induknya ada satu bahasa namanya Aramiyah. Ya. Ada yang mengatakan terpisah. Ini ahli bahasa juga lain. Sekarang bahasa Aramiyah atau Aramaik hanya dikalamkan 3 negeri di Suriah ya. Kita udah ketemu kawan kita ada orang Suriah, saya tanya konfirmasi, katanya benar, hanya 3 kampung. Tapi gak usah khawatir, Indonesia ini negara paling banyak bahasanya sedunia. Baru Papua Nugini. Papua Nugini itu beda kampung sama kayak Papua, beda kelurahan sudah beda bahasa Pak. Maka di sana orang lebih banyak berbahasa Indonesia daripada berbahasa kampungnya, karena beda kelurahan, beda kecamatan sudah lain bahasa ya. Sayyidatuna Maryam atau Bunda Maria sama ya.
Beliau ini ketika dikabarkan dapat anak tapi nggak ada lakinya, nggak ada bapaknya, cuma nanya doang, saya kan tidak pernah disentuh laki-laki, menikah tidak pernah disentuh, nggak pernah, mana mungkin saya bisa punya anak. Itu aja protesnya, nggak ada protes yang lain. Protesnya cuma melihat tubuhnya, kan biasanya perempuan ya, menikah hamil biasa, ini nggak ada. Oleh karena itu beliau disebut siddiqiyah, nggak banyak protes, meskipun pernah ada ratapan-ratapan ketika hendak melahirkan, tapi ratapannya ratapan bukan menolak takdir, ya itu beda. Dia cuma curhat-curhat aja, curcol kata orang bilangnya. Lain dengan Sayyidatuna Sarah. Sayyidatuna Sarah umurnya sudah tua, mungkin 60 atau 70, lalu hamil, dikabarkan hamil. Dia kemudian merasa aneh, masa sih sampai pukul mukanya, nggak mungkin, ini kabar nggak benar. Itu ungkapan bahasa Arab mubalaghah, ya. Maka Sayyidatuna Sarah disifatkan dengan sifat yang lain, tapi bukan siddiqiyah. Siddiqiyah itu ma'rifat Sayyidatuna Maryam, ma'rifat Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, menerima apa adanya. Itu dia, ya. Nggak banyak tanya kalau siddiqiyah, ya. Makanya orang belajar ilmu ma'rifat kebanyakan bukan siddiqiyah, tapi kebanyakan ilmu Sayyidina Ali, karena pakai pertanyaan lebih banyak. Kalau Sayyidina Abu Bakar nggak ada bertanya banyak, pertanyaan 1-2 selesai, ya. Maka di Quran itu ada pertanyaan dibalikkan kepada Sayyidatuna Sarah, ata'jabina min amrillah, apakah kamu merasa takjub, heran dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik, ini hikmah malam ini. Mau ditambah? Langsung tanya jawab, ya, oke, baik. Kita baca lagi lalu tanya jawab. La tastaghrib wuqu' al-aqdar ma dumta fi hadhihi ad-dar. Jangan lagi engkau merasa heran dengan keburukan, perubahan, fana, kehancuran di bumi, karena itu adalah sifat aslinya bumi. Jangan kamu merasa heran dengan musibah yang ada di dunia, karena itulah karakter aslinya dunia, ya. Fa innaha ma ubrizat illa ma huwa mustahiqqun wasfuha wa wajibun na'tuha. Karena dunia sifatnya tadi dua, dia akan menampilkan dua-duanya kemanapun engkau memandang, kemanapun engkau melihat, ya. Wa ma lillahi baqiya, ditambah dengan kalam Imam Malik, ini tambahan saya. Jika itu dibuat karena Allah, jika yang datang malam ini karena Allah, nanti insya Allah di sorga Allah pertemukan lagi kita, insya Allah, ya. Saya pun juga sama, ya. Mungkin saya niatnya nggak benar, bapak aja yang ngumpul, nanti gurunya yang lain. Tapi saya juga berdoa, ya Allah luruskan niatku, ya, kuatkan batinku, ya. Ini yang disampaikan guru kami waktu di Sumeneb kemarin di Madura, Abu Yataifur Ali Wafa hafizahullah. Beliau juga seorang mursyid Thariqah Naqsyabandiyah, tabaqatnya 1 tabaqat di atas saya, ya. Apa kata beliau? Jika memang ruh dulu pernah bertemu di sana, di alam ruh, maka dia akan bertemu lagi dengan cara apapun di alam fana ini. Nanti juga akan bertemu lagi di masa mendatang di alam yang lain. Walaupun sukunya lain, walaupun sipitnya lain, ya, jenggotnya lain, ya, ompongnya lain, kulitnya lain, nggak ada masalah. Apapun karakternya, apapun suku bangsanya, mau di ujung dunia, kalau dulu di dalam ruh pernah bertemu, apapun metodenya, dia akan dipertemukan kembali oleh Allah SWT. Semoga ini bentuk reuni kita, ya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Fadhal. Silakan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, nanti sebutkan namanya. Sebelumnya Buya, ini ada pesan dari jamaah, karena sekarang zamannya digital, kita bisa mengaji lewat YouTube atau streaming dari siaran-siaran langsung. Namun ada sesuatu yang membuat kita kadang-kadang seperti yang diutarakan jamaah, tidak khusyuk mendengarkan seperti yang sekarang kita lakukan. Apakah di zaman Rasulullah seperti yang kita lakukan ini, seperti halaqah? Apakah ada hadis yang mengatakan bahwa kalau kita seperti halaqah ini, ada malaikat-malaikat yang membentangkan sayapnya, dan itulah sebabnya
tidak khusyuk. Ada jamaah menanyakan kalau kita mendengarkan pengajian itu melalui YouTube atau kajian-kajian yang lainnya. Pertanyaan. Tergantung niat, Pak. Mau hadir nggak hadir, Bapak hadir nggak tulus. Kadang ada orang yang dia jauh tapi dia tulus. Maka apapun pengajiannya, dimanapun caranya, apapun, mulai baca Fatihah. Jadi walaupun nonton YouTube, baca Fatihah untuk si ininya. Bapak kira saya nggak nonton YouTube juga? Sesekali saya masih nonton juga. Ada guru-guru kita, cuma saya banyak nontonnya masyaikh dari Timur Tengah emang. Ya. Biasanya ada kajian-kajian kitab. Jadi saya pun masih mengupgrade bacaan-bacaan itu, sekaligus ngelatih sama lughah, ya, memperdengarkan teks Arab supaya nggak lupa. Biasanya kalau bahasa nggak dipakai lupa, ya. Jadi boleh mendengarkan lewat sosial media, tapi di channel yang kita kenal itu jujur. Nah, ini pesan dari Syekh Ali Jum'ah. Ya, boleh mendengarkan dari sosial media, tapi dengan syarat itu otoritatif. Itu kalau bahasa sananya, ya. Silakan, nggak masalah. Ya, fadhal. Ada lagi, Pak Yudi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, di dalam Al-Quran, ya, saya pernah baca bahwa segala sesuatu diciptakan berpasangan, ya. Seperti ada hidup, ada mati, senang, susah, dan seterusnya. Saya pernah berpikir, kalau kita ingin dipuji oleh manusia, pada hakikatnya pada saat yang sama kita juga sebenarnya mengharap dicaci manusia, karena katanya itu berpasangan, gitu. Seperti itu saya suka sampaikan ke anak-anak saya. Apakah itu demikian? Terima kasih. Berarti Bapak udah dewasa, Pak. Bukan hanya rambutnya yang putih, jiwanya sudah mulai dewasa, ya. Emang begitu, ya. Dan Allah emang menciptakan salah satu zaujain pasang-pasangan. Ada yang senang, ada yang nggak senang, ada bahagia, ada nggak bahagia. Kalau sudah siap mendapatkan pekerjaan, harus siap diputus dari kerja, ya. Jika siap punya kawan, siap ditinggal kawan. Nggak ada kawan abadi kecuali Allah. Itulah makna wahwa ma'akum. Yang benar-benar dapat jadi kawanmu, ma'a bersamamu, itu hanya Allah. Nggak ada yang abadi, ya. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Ibu Siti Farida. Saya ingin bertanya pada Buya. Saya juga selain mengikuti Buya, saya juga berguru kepada Kiai Haji Widil Hamdan, Ponpes Darul Mustafa. Beliau mengajarkan semacam kayak la ilaha illallah, ketika setelah itu Allahu. Apakah itu termasuk saya diajarkan sudah tak? Baik. Iya, seperti itu Buya. Dan ada lagi dua, maaf ya Buya, dua. Saya ini penasaran banget Buya masalah ini. Hukum untuk seorang pendidik ketika dia melakukan kesalahan yang asusila. Maaf ya Buya, ya punten banget ini ya. Mungkin kayak guru mengaji gitu. Beliau ada gitu ya. Ini maaf astagfirullahaladzim, bukan saya membuka aib. Itu hukumnya ketika saya pun sudah bertanya, dan konsekuensinya katanya guru itu harus dikeluarkan. Apakah memang harus seperti itu, Bu ya? Baik. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang kedua tergantung lembaganya, ya. Saya bukan orang itu. Oke, yang pertama, apabila sudah pernah diajarkan seorang guru, syekh yang tentunya punya otoritas, zikir la ilaha illallah, hu Allah kah, atau sholawat kah, maka sudah sah disebut ngambil zikir darinya, ya. Mungkin kadang guru itu nggak mau nyebut nama thariqah karena masih banyak ustadz takut diimagekan bertasawuf sesat, ya. Saya nggak masalah, saya hargai ustadz begitu, tapi bagi saya kalau kamu takut sama jamaahmu, terus jamaah kamu takut sama jamaah harusnya takut sama siapa dong? Takut itu kepada Allah, bukan ke jamaah. Tapi saya husnuzon kepada mereka, mungkin itu trik dakwahnya. Tapi trik dakwah mengajarkan tasawuf tanpa thariqah. Oke,
semoga itu bukan penipuan terhadap jamaah. Bagi saya nggak mungkin aja. Sama mengajarkan fikih tanpa mazhab. Ngajak orang ke Bandung tapi nggak pakai kendaraan, kuat nggak? Ya. Itulah sebabnya ada satu tempat, saya nggak usah sebut namanya, sudah puluhan tahun belajar tasawuf, pakai kitab, tapi tidak ada thariqahnya. Jamaahnya nggak merasakan apa-apa. Hanya teori kebaikan kolbu, teori zikir, tapi tidak tahu praktek zikir. Dua-duanya harus kita kejar, ya. Ini kan orang-orang kadang berpikir, zikir-zikir mulu, kapan berjuangnya? Loh, berzikir ente belum benar, gimana benar berjuang? Ya. Nggak ada namanya pejuang di dalam gerakan Islam kecuali kolbunya masyghul bidzikrillah, sibuk dengan mengenal Allah, sibuk zikrullah. Kok sekarang dipisah-pisah? Itu mah zikir-zikir doang, nggak ada pergerakannya. Nggak bisa begitu, ya. Orang itu baru berani kalau kolbunya sudah bersama Allah, kolbunya dipenuhi dengan minimal satu nama saja Allah, satu nama aja antum sebut Allah, Allah akan muncul keberanian luar biasa, ya. Nggak takut lagi dicaci maki orang, nggak takut tadi punya jamaahnya hilang, nggak takut. Kenapa? Yang ngurusin jamaah itu kan Allah. Sebanyak itu pengajian, kenapa dia datang kepada Syekh Fulan? Itu Allah yang atur. Bukan karena dia pinter, bukan karena ustadznya ganteng, enggak. Banyak ustadz enggak ganteng, jamaahnya banyak, ya. Bukan karena baca kitabnya, bukan. Banyak ustadz enggak bisa baca kitab saya lihat, tapi dia punya karisma dalam kolbunya, ya. Ketika kita bergurulah kepada orang-orang yang dapat hak otoritas mengajarkan zikir, ya. Kalau enggak muter-muter aja terus. Teori khusyuk kebanyakan. Kalau kita belajar khusyuk dalam thariqah langsung aja, nih zikir kamu amalin, ntar akan datang khusyuknya. Nggak perlu pakai teori, ya. Jadi bedanya bercita-cita dengan berangan-angan. Cita-cita itu ada prakteknya. Banyak orang bercita-cita mendapatkan keikhlasan, belajar tasawuf, berakhlak bagus, tapi nggak ada prakteknya, ya. Makanya mohon maaf, ya. Orang kalau cuma maunya ngaji-ngaji doang, nggak mau praktek zikir, nggak mau duduk malam hari, nggak mau latihan sebelum subuh atau ba'da subuh, ya hasilnya garing, sholatnya garing, akhlaknya juga begitu, garing semua, ya. Cuma yang nanti ganti bajunya ganti, performanya berubah, tapi di dalamnya tidak berubah. Ya, untuk apa berubah baju tapi akhlak nggak berubah? Ya, kita sudah lihat, Pak, ini Indonesia betul-betul terbuka sekali. Artis hijrah. Perhatiin, artis hijrah, mu'alaf hijrah, oke. Dia hijrah, bajunya ganti. Tapi karena banyak diminta ceramah, dia lupa berguru. Walhasil dia kemudian menjadi guru pada dia belum matang. Karakter dia belum berubah. Apa karakter lamanya? Mungkin dulu artis ada manajer kah, ada anak buahnya banyak, main suruh-suruh, main kata-katain kalau mal. Sama, ketika dia hijrah, bajunya ganti, tapi sekarang dia punya mainan baru, ngata-ngatain orang pakai dalil. Itu terjadi sudah, ya. Padahal coba dia ingat-ingat ketika dia di posisi orang yang dia kata-katain itu, nggak bisa dikatain pakai dalil, ya. Ini maka saya mengajak kalau hijrah itu yang kafah juga, ya, zahir batin, ya. Dan jangan jadi guru sebelum diizinkan guru, bukan jamaah yang ngizinin. Nah, inilah kelebihan sanad dalam Islam. Meskipun tidak ada namanya lembaga pengawas ustadz, tapi ada namanya ijazah kemursyidhan, ijazah riwayat. Nah, tapi ini dua hal yang berbeda. Ada orang ahli ijazah riwayat, dia bukan mursyid. Ada orang nggak punya banyak riwayat tapi dia mursyid. Nah, ini lebih afdal karena dia dididik langsung sama gurunya. Nah, tapi jangan heran nanti orang ahli riwayat nih ngomentarin ahli ijazah sanad yang berkemursyid, ya nggak ngaruh. Mau 1000 sanadnya dia tetap bukan mursyid orang ini yang ijazah riwayah ini, ya. Ya, ijazah tarbiyah namanya, itu baru seorang mursyid hakiki. Kira-kira begitu, ya. Semoga guru ibu termasuk bagian itu, amalkan apa yang diajarkannya,
Dan saya sampaikan kemanapun, dimanapun ada mursyid di kota kita, kita berguru kepadanya. Istikharah aja. Jangan berguru karena kemudian dia masyhur. Jangan berguru karena orang rame di situ. Tapi berguru karena istisyarah dan istikharah. Istisyarah minta isyarat kepada para masyayikh, kemudian istikharah minta dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mungkin ini yang terakhir ya. Mohon dijelaskan tadi di awal Buya kalau nggak salah menyebutkan salah satu riya itu adalah ketika kita meninggal disolatkan dengan orang banyak. Bukankah itu setiap kejadian yang ada di bumi ini itu atas kehendak, atas takdirnya Allah? Mohon dijelaskan, kalau memang ada kitabnya tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Antum butuh kitab ya? Oke. Ada imam ya, seingat saya namanya Fudail bin Iyad ya. Apa kata beliau? Orang yang ingin matinya diramaikan banyak orang itu adalah riya yang tersembunyi ya. Seingat saya beliau yang berkalam begitu ya, Fudail bin Iyad ya. Itu ada di kitab Hilyatul Aulia. Nanti tokohnya mohon dikoreksi Buya Zul Asfiyah. Beliau ini kan pembaca kitab yang detail juga nih ya. Tapi yang saya ingat beliau pernah berkalam seperti itu, Imam Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini guru daripada Imam Ma'ruf Al-Qarhi. Ma'ruf Al-Qarhi guru daripada Sari Sakti. Sari Sakti guru daripada Junaid Al-Baghdadi. Junaid Al-Baghdadi dari beliau lah bercabang semua thariqat yang ada sekarang. Ya 90% lah kalau nggak disebut 100% ya. Nah, Fudail bin Iyad ini orang mantan preman jadi wali. Nah gitu, kalau Allah mau ngangkat jadi wali nggak ngandang orang Pak. Mau dia pemaksiat, mau dia pembunuh, mau dia pezina, mau dia koruptor, mau dia apapun. Itu Fudail bin Iyad penyamun. Kan koruptor zaman itu tuh ya. Atau ya apa aja diambil. Bisa ngerampok di istana, bisa ngerampok di pasar, di mana aja bisa diambil. Tapi kalau Allah mau, kita kan ngira ngambil duit 5.000 itu dosa kecil ya. Enggak. Duit 5.000, duit 5M itu dosa bisa sama kadang. Tergantung kesempatannya. Ya. Masalah kerugiannya lain cerita, tapi dosanya hampir sama. Koruptor yang raksasa ini, penyamun maling besar ini, bagi dia 5M kecil, sama kayak 5.000 bocah. Tapi kalau ada anak muda, anak kecil ngambil duit 5.000, itu bagi dia udah besar, dosanya sama Pak. Sama-sama maling, maksudnya sama ngambil hak orang lain ya. Walaupun istilah maling dalam bahasa Arab itu lain dengan nyamun, itu lain, dibedakan secara fikih ya. Taib, gitu Pak ya. Satu lagi. Wah, Pak Ketua nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua pakai ini ya. Biar kita nggak lupa mukanya. Terima kasih ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Buya bahwa di dalam suatu kegiatan berbuat suatu kebaikan itu pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka, termasuk mungkin jadi pengurus masjid barangkali ya. Curhat nih. Nah, mohon penjelasan tentang makna daripada satu pengorbanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pengurus masjid seperti masjid ini, korban yang banyak korban perasaan Pak, sama waktu ya. Nikmati aja Pak. Orang cinta ada korban nggak? Bapak cinta sama istri, ngorbanin waktu, berangkat macet. Udah berapa tahun Pak kena macet? Kan sekarang udah pensiun. Dihitung-hitung dari awal Jakarta mulai macet, terus Bapak terpinggirkan sampai tinggal di sini, bukan di tengah kota. Ada 30 tahun. 30 tahun karena cinta sama istri toh? Cinta sama anak-anak. Kok kita mau menghabiskan waktu mulai dari jam 6 berangkat, pulang jam 6, 12 jam loh kita untuk dunia. Kita nggak adil loh Pak dengan Allah, untuk diri kita nggak adil. Katanya cinta kepada Allah, tapi korban waktu kepada dunia. Kalau ngaji sesempatnya, ya salam ya. Ngaji itu bukan sesempatnya, ngaji itu mesti sempat, itu lain tuh ceritanya. Maka hasil santri
yang diwajibkan ngaji beda dengan bapak yang bertahun-tahun ngajinya begini-gini aja, ya, akan berlainan. Oleh karena itu, walaupun ngaji kita begini-gini aja, bapak sekarang main di rohaninya. Udah nggak mungkin dong saya ngajarin nahu sorof, ntar jadi sarap semua. Ya, nahu sorof kita juga pusing dulu belajar itu. Udah sekarang di nahu kolbu mainnya, ya, itu yang akan dipelajari, ya. Untuk siapapun pengurus masjid di negeri manapun, di bumi manapun, kalau masih ada bumi selain bumi ini, maka ujiannya tetap akan sama, ya. Ujian korban waktu, syukur-syukur bapak korban duit, pak, ya, syukur-syukur, ya. Jangan hanya korban waktu, korban duit juga, pak. Dan gak usah bilang-bilang sama orang, itu baru namanya cinta, baru namanya ikhlas, ya. Ciri-ciri orang yang tulus, dia tidak pernah mengingat jasanya. Maka siapapun yang bangun masjid ini, yayasan ini, jangan pernah ngomong lagi, ini kalau bukan karena gua nih, ini masjid gak jadi. Ya, musyrik secara halus sekali itu. Syirik khafi. Yang mengizinkan masjid dibangun kan Allah, bukan kita. Memang kita siapanya? Saya udah dengar di banyak masjid. Ini alhamdulillah nih ketuanya agak waras nih. Biasanya banyak yang datang begitu, pak, tiba-tiba datang, kalau bukan karena gua nih ngajar ini masjid nih Buya. Terus kenapa? Kita tanya balik, dia bingung juga ya. Sama, apapun bapak pergerakannya nanti buat pesantren. Ini ada pesantren katanya tahfiz ya, masih jalan. Atau buat apa, ya, buat kegiatan apa, mau jadi panitia apapun, ada pergerakan dakwah apapun, jangan pernah ngomong begitu. Ya, min alamatil ikhlas nisyanu ma badal, ya. Di antara orang-orang yang ikhlas, dia lupa apa yang telah dia curahkan, gitu, ya. Guru juga harus begitu, ya. Nah, ini juga ujian buat saya sebagai guru, ya. Nanti saya ketemu ada murid misalnya nggak beradab misalnya, saya nggak boleh baper, pak, walaupun nafsiyah saya akan baper, secara ego saya akan baper, tapi nggak boleh dibiarin lama-lama itu, ya, harus dihilangin, diobatin. Imam Ghazali saking hibur dirinya, ada muridnya dulu berguru lama, habis itu pindah ngaji ke tempat yang lain, jelek-jelekin dia. Apa kata Imam Ghazali? Ini cara beliau mengobati nafsiyahnya, egonya. Seharusnya kan dia bilang pengkhianat, gitu kan, benar nggak? Itu normal, pak, seorang guru yang normal tuh. Tapi Imam Ghazali di atas normal. Apa kata beliau? Alhamdulillah, bebanku berkurang, tugasku menjadi ringan. Sekarang tugasku diambil sebagian oleh kawanku, padahal itu musuhnya dia. Orang itu jelek-jelekin dia. Ya, saya lagi belajar itu ke Imam Ghazali. Ya, walaupun secara fisik beliau sudah mati, tapi akhlaknya masih kita temui di guru-guru kita. Ya, masih kita temui di buku-bukunya dan guru-guru kita. Jadi buku ini tanpa ada guru yang mencontohkannya, kita buta, nggak tahu gimana cara menerapkan teorinya. Ada guru kita gitu, pak, murid kita, ini Syanu sudah keluar, alhamdulillah. Syanu udah pindah nggak ngaji lagi, alhamdulillah. Ya, matanya sih berlinang. Ya, alhamdulillah semua. Ada guru begitu. Hatinya sebenarnya sedih kenapa? Dia menangisi dirinya yang tidak sempurna. Dia tidak menangisi si santri yang keluar itu, ya. Kira-kira gitu, pak, ya. Ya, ini pengurus ini, ya. Semoga nanti berkorban duit juga, pak, ya. Apa aja tadi? Waktu, tenaga. Yang 3 aja, pak, nggak usah banyak-banyak. Yang saya sebut tadi, waktu, perasaan. Perasaan itu kita sebut ego. Itu perasaan yang disebut kita ego, ya. Semoga yang hadir malam ini, saya apalagi yang mengajarkan kitab ini, Allah obati kalbunya. Amin. Allah berikan kemakrifatan di dalam jiwanya, sehingga menyaksikan jamal dan jalal Allah betul-betul sempurna. Allahumma rahmanir rahim, ya karim, ya azim. Shalli ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami, salam cinta kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya nur, ya man huwa nurun ala nur. Ya Allah yang memiliki cahaya, terangi kalbu kami yang gelap. Amin. Allahumma ya alim, Allahumma ya alim, ya alim,
Ya Allah yang maha berpengetahuan, berikan ilmu pengetahuan ke dalam kalbu kami. Amin. Allahumma ya alim ya aliman bidhati sudur, ya Allah yang maha mengetahui aib-aib kami. Amin. Faghfirna wastur auratina, ampuni semua dosa-dosa kami. Amin. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa tangan, kaki, kemaluan, dosa kalbu, dosa perasaan, dosa ego, dosa sombong, dosa iri hati, dengki, dosa lalai mengingat Engkau, dosa merasa diri ini sempurna dan merasa diri ini baik. Allahumma ya Allah, ampuni dosa yang tampak ataupun yang tidak tampak ini. Amin. Di hadapan-Mu, dalam pandangan-Mu, semuanya sangatlah jelas. Allahumma ya Allah ya azim ya azim, meskipun amal kami sedikit, cinta kami tidaklah banyak, tapi dengan kebesaran-Mu fa'azim mahabbatana ilaika wa ila rasulik. Amin. Besarkanlah cinta kami kepada Engkau. Amin. Dan juga kepada kekasih-Mu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna warham ahlana wa zurriyatina. Amin. Ya Allah, turunkan kasih sayang-Mu kepada kami, Amin. kepada pasangan kami, Amin. kepada keluarga kami, kepada siapapun yang hadir malam ini, Amin, ya kepada Allah. guru-guru kami, Amin. murid-murid kami, Amin. jamaah kami, orang-orang yang sholat di masjid ini, Amin. orang-orang yang ingin mengenal Engkau ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma ya Allah, al-ilmu lak, ilmu ini milik-Mu. Jika pernah terbersit dalam pikiran dan hati kami bahwa kamilah yang berilmu, ampunkanlah kami ya Allah. Amin ya Allah. Dan jangan Engkau ambil ilmu itu dari kami ya Allah. Tegurlah kami ya Allah, tegurlah kami dengan kelembutan jamal-Mu. Amin. Allahumma ya Allah, bihaqqi jamalika wa jalalik, fa'afriq alaina sabara. Ya Allah, dengan jamal-jamal-Mu, jika Engkau timpahkan kepada kami musibah, berikan kami kesabaran. Amin. Waj'alna minasyakirin. Jika Engkau berikan kami nikmat, maka jadikan kami orang-orang yang bersyukur. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim, ya man huwa alimu bidhati sudur, ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub. Wahai yang membolak-balik hati kami, hati kami selalu berubah ya Allah. Amin. Hati kami selalu berpindah-pindah ya Allah. Cara pandang kami selalu berganti ya Allah. Namun dengan rahmat-Mu ya Allah, jika memang ditakdirkan kalbu kami berubah, maka ubahlah ia kepada kebaikan. Jika dia gelap, jadikan dia terang, bercahaya dengan nama-Mu, sifat-Mu, af'al-Mu, dan ma'rifat terhadap-Mu. Jika kalbu kami ya Allah dipenuhi dengan selain-Mu, dengan dunia, maka buanglah semua itu ya Allah. Isilah dengan cinta akhirat, cinta kepada Engkau Rabbud dunya wal akhirah. Amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami memohon kebahagiaan lahir dan batin, kebahagiaan pikiran dan hati, kebahagiaan zahir di dunia, batin, dan juga di akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi